Salam bahagia bagi kita semua. Saat ini kita akan membuat Locker Studio yang dulu namanya adalah Data Studio, yang khususnya akan membahas tentang absen siswa. Jadi nanti akan membuat suatu rekap dari absen siswa dengan Data Studio atau sekarang namanya Locker Studio. Oke. Ketika di Google kita ketik aja Data Studio, maka nanti akan muncul ada dua kemungkinan, yaitu Google Data Studio dan Locker Studio. Oke ya, coba kita klik untuk yang Google Data Studio. Ya, kita akan nampaknya seperti ini, dan ini nanti akan lari ke Locker Studio. Ya, coba kita tunggu bentar. Nah, ini sudah masuk ke Locker Studio. Ya, jadi yang dulu namanya Data Studio sekarang namanya Locker Studio. Nah, sebelum kita melihat ke sini atau memulai dari Locker Studio, kita akan mempersiapkan dulu data apa saja yang kita mau masukkan. Jadi di sini yang mau saya buat adalah rekap absen. Dan rekap absen ini itu yang isinya boleh dilihat seperti ini. Hari, ya, di sini ada hari, ada tanggal, ada tingkat, ada kelas, terus juga ada nama, ada keterangan tidak masuk. Oke. Dan di sini juga sudah ada isi datanya. Nah, sudah ada isi datanya. Kita akan lihat untuk datanya. Kita lihat untuk screenshotnya. Jadi di sini ada hari, ada tanggal, ada tingkat, kelas, ya. Kita aktifkan akses offline aja. Ya, tutup. Ada nama, ada keterangan tidak masuk, dan ada nama pengisi form. Jadi ini juga sudah saya buat videonya nanti, dan silakan bisa dilihat untuk membuat formnya ini. Nah, kita sudah memiliki screenshotnya dari absen siswa. Oke, kita masuk kembali ke Locker Studio. Nah, di sini ini adalah Locker Studio yang pertama kali saya buat untuk akun ini, ya, untuk akun ini. Oke, kita langsung aja klik buat laporan. Oke, nah di sini karena pertama kali kita menggunakan Locker Studio, maka kita harus mengajukan akun dulu. Kita pilih negara. Nah, kita pilih negara Indonesia tentunya. Kita pilih negara Indonesia. Nah, ini pilih aja Indonesia. Terus untuk perusahaannya saya tulisi nama sekolahan saya. Saya menyetujui Locker, oke, klik aja. Saya menyetujui dan lanjutkan. Pilih lanjutkan. Oke ya, jadi nanti ada beberapa yang harus kita ketahui. Cara Locker Studio dapat membantu terhubung ke semua sumber data Anda, menyatukan analisis Anda, membuat visualisasi laporan dan dashboard yang bermakna dalam beberapa klik, berkolaborasi dan berbagi informasi di seluruh organisasi Anda dengan mudah. Ya, kita lanjut aja. Oke, nah karena pertama kali kita buat akun, maka ada beberapa seperti ini. Siapkan referensi email Anda. Pilih pemberitahuan seperti apa yang ingin Anda terima. Anda dapat berhenti berlangganan atau mengubah selain itu. Baca selengkapnya. Ya, kita pilih semuanya aja. Ya, kita pilih semuanya. Kita pilih lanjut. Oke. Ya, di sini kita sudah masuk. Ya, kita sudah akan memulai ke Locker Studio. Di sini kita akan mengambil sumber data. Ya, ada beberapa sumber data bisa dilihat di sini. Tapi sumber data yang mau kita pakai adalah screenshot. Jadi screenshot ini yang mau kita pakai. Oke ya, kita kembali ke Locker Studio. Jadi saya akan memakai screenshot yang sudah saya buat, yaitu form rekap absen siswa. Oke. Nah, di sini kita akan mengizinkan bahwa kita bisa mengakses. Oke ya. Oke, izinkan. Oke.
Ya, kita akan pilih yang milik saya di sini. Ya, di sini milik saya yang tadi saya buat absen siswa. Ya, di sini adalah absen siswa. Saya pilih absen siswa. Nah, di sini sudah ada respon. Gunakan baris pertama sebagai header, sertakan sel yang disembunyikan dalam filter dan kita langsung aja tambahkan. Oke, kita proses masuk atau terhubung dengan data Excel kita. Di sini kita langsung aja tambahkan ke laporan, langsung aja. Oke. Ya. Di sini kita sudah mulai, kita langsung aja go ahead. Kita mulai beberapa data yang mau kita masukkan. Jadi seperti screenshot ini. Ya, ini ada time, waktu pengisian, ada hari, ada tanggal, ada tingkat, kelas, nama, keterangan, dan nama pengisi form. Nah, di sini itu semua ada di sini semua. Kita tinggal mau pakai yang mana. Oke. Sekarang kita akan membuat, ini kita hapus saja. Ya, kita hapus saja ini. Nah, kita hapus saja. Kita akan menambahkan ya diagramnya. Jadi diagram tidak, kalau tadi adalah diagram yang sudah tersedia, tapi kita akan milih sesuai dengan selera kita. Kita mau milih yang model apa tabelnya. Ya, kita milih yang tabel apa. Kalau kita pilih tabel ini, oke, tabel dengan peta panas atau dengan ini tabel saja. Oke, kita pilih tabel aja. Kita letakkan di sini. Jadi digeser aja pakai mouse. Nah, seperti ini. Oke. Terus sekarang yang mau kita masukkan apa? Ya, yang mau kita masukkan apa? Kalau seperti ini, itu hari Rabu itu ada 19 masukan atau 19 data. Oke, kita akan menambahkan, ya, kita akan menambahkan misalkan mau tambahkan apa? Kelas, oke, kelas. Nah, kelasnya masuk. Oke. Kelasnya masuk. Terus selain kelas kita masukkan lagi apa? Kelas. Kita masukkan misalkan nama boleh. Ada nama, ada keterangan tidak masuk. Ya, oke, kelas nama. Nah, di sini sudah ada nama. Ya, ada nama. Terus keterangan tidak masuknya karena apa? Oke, berarti kita pilih untuk yang untuk tanggal nanti sebenarnya bisa keterangan tidak masuk. Kita pilih keterangan tidak masuk. Oke, di sini ada keterangan tidak masuk. Ya, jadi bisa dilihat di sini kita bisa membesar dengan menggeser ini. Ya, ini kita bisa membesar seperti ini. Oke, kita pilih juga untuk tanggal. Ya, tanggalnya kita pilih untuk tanggal. Untuk tanggal kita pilih. Ya, tanggal bisa kita geser ke lain tempat ini. Bisa dirubah gini, oke. Kita bisa menggeser dengan membuat pergeseran seperti ini ya. Nah, seperti ini. Oke. Count-nya itu jumlah data yang sama. Kita buat seperti ini. Ini pendek, yang ini nama. Ya, nama seperti ini, oke. Sekarang kita akan membuat judul ini. Kita akan membuat judul ini. Di sini ada teks, ya, ada fitur teks. Kita tambahkan aja teksnya, kita taruh di sini. Nah, seperti ini. Kita tulis saja rekap. Nanti kita bisa perbesar ya. Nanti kita bisa perbesar ini. Rekap absen harian. Ya, oke. Ini kita bisa perbesar ya. Ini sebenarnya kita perbesar. Oke ya. Ini kita bisa memperbesar dengan ini di sini. Kita bisa membesar huruf A ini, berarti ini bisa kita perbesar menjadi berapa? 24. Nah, masih kurang besar lagi, tambahkan lagi 60. Ya, seperti ini. Oke ya. Warnanya juga kita bisa rubah warna. Nah, ini oke, warnanya seperti ini. Oke ya. Ini kita juga bisa nambahkan di bawah. Nah, seperti ini. Oke ya. Dan ini juga kita bisa membuat ya, kita membuat rata kanan kirinya juga bisa kita buat. Nah, seperti ini. Nah,
Ini adalah untuk memberi judul di atas. Oke ya. Sekarang kita akan mengolah ini lagi, data ini lagi dengan filter. Ya, kita akan mengolah dengan filter sehingga nanti kita akan melihat per kelas juga bisa. Ya, kita tambahkan kontrol. Ya, kita mau buat apa? Kita bisa lihat di sini. Filter lanjutan juga bisa. Kotak centang juga bisa. Ini juga bisa. Ini dulu. Ini untuk menunjukkan kelas ya. Ini untuk menunjukkan kelas atau yang ada di sini mestinya. Ya, yang ada di sini saya tunjukkan kelasnya. Saya taruh sini. Nah, di sini hari di sini itu akan sinkron dengan hari ini. Oke ya. Oke, jadi kontrol di sini. Ini akan saya rubah menjadi kelas. Oke, ya, ini menjadi kelas. Jadi nanti wali kelas itu bisa memilih kelasnya atau kelas waliannya sehingga nanti yang muncul di sini adalah kelas walian saja. Ya, kelas walian saja yang bisa muncul di sini. Oke. Sekarang kita akan mengontrol yang lain juga. Ya, kita tambahkan kontrol yang lain. Nah, seperti ini. Ya, ini ada beberapa kontrol rentang tanggal. Jadi kita akan menampilkan nanti absen itu kita batasi dari tanggal berapa sampai berapa kontrol tanggal. Ya, rentangnya kita tambahkan rentang tanggalnya berapa. Oke ya, ini mungkin bisa diperpanjang lagi. Oke, karena namanya nanti bisa panjang. Ini baru pertama kali diuji coba sehingga ada beberapa nama yang tidak ditulis rentang tanggal. Oke, nah di sini. Ya, di sini ada kelas, di sini ada rentang tanggal. Kita akan cek dulu bagaimana penampilan ini. Kita akan cek, itu bisa kita cek ya. Lihat. Ya, kita klik lihat. Ya, seperti ini. Kita akan pilih kelas mana saja. Misalkan kalau ini seperti ini muncul semua kelas. Misalnya saya ingin kelas yang 10 PM2. Hanya 10 PM2 saja. Oke. Nah, di sini hanya 10 PM2 hanya munculnya seperti ini. Nanti kalau ini lebih dari 1, rentang tanggal bisa kita pilih. Kapan sampai kapan. Oke ya, itu cara penampakan. Jadi ini juga bisa dirubah untuk kopnya. Ya, dirubah menjadi gambar atau apa, tapi karena ini kita belajar dari awal, kita biarnya seperti ini tuh. Kita kembali ke pengeditan. Ya, kita kembali ke pengeditan seperti ini. Ya, seperti ini. Nah, setelah seperti ini kita akan melihat ya, kita akan menambahkan beberapa tabel. Yang sakit berapa itu bisa kita tambahkan diagram yang sakit ya. Jadi lingkaran, misalnya kita buat lingkaran. Jadi nanti kita ingin membandingkan. Ya, kita ingin membuat perbandingan ini saya bawa ke bawah aja. Atau ini saya geser sedikit. Oke, ini saya geser sedikit. Oke. Oke, saya geser sedikit. Oke, seperti ini. Nah, terus yang ini saya taruh sini. Oke. Ini akan saya isi dengan apa? Dengan keterangan. Jadi nanti bisa dibandingkan sakitnya berapa, izinnya berapa, tempat-tempatnya berapa. Jadi keterangan tidak masuk. Oke ya, jadi nanti bisa membandingkan seperti itu. Dan bisa ditambahkan untuk diagram yang lain juga. Oke ya, ini sambil mulai yang pertama kali membuat dari rekap absen harian. Ya, ini seperti ini. Oke, seperti ini. Ya, untuk besok-besok akan saya kembangkan lagi menjadi lebih baik lagi. Oke, demikian cara membuat Logger Studio atau Data Studio yang menjadi dashboard dari rekap absen harian. Semoga bermanfaat dan nantikan video saya berikutnya. Terima kasih.